guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk perkembangan ke depan. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang pernyataan atau doktrin yang tidak jelas menurut saya, yang tidak alkitabiah ya. Dimana kata seorang pendeta yang mualaf ya, namanya unik ya, namanya Pendeta Yesus. Dimana beliau menyatakan bahwa di dalam kekristenan itu melegalkan yang namanya poligami ya. Menurut saya ini menarik menjadi perhatian kita, dan beliau mengambil salah satu contoh di dalam Alkitab yang adalah Salomo. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari kita simak video berikut ini. Kalau kita tanya di gereja sama guru sekolah minggu, pendeta muda yang mengajari kita, ya kebalikan apa yang kita tahu. Kalau Islam mulia, realitanya orang itu bilang kebalikannya. Kalau Islam suci, mereka bilang kebalikannya. Ada mereka bilang 9 istrinya Nabi kalian tukang kawin. Lah, Nabi kami Rasulullah Muhammad SAW, karena saya udah Islam sekarang, 9 bukan tukang kawin. Di Kristen, Katolik, Protestan, saya tahu resmi di Alkitab ditulis istrinya Nabi Sulaiman, Nabi Salomo bahasa Batak 700 istrinya. Pikirkan bagaimana itu? Tambah 300. Tambah lagi 300 yang tak resmi, namanya gundik. Dia Nabi, dia raja juga. Kapan ngurusi negara, kapan ngurusi agama? Urusan kalian itu saudara, saya tidak menyalahkan. Ya, Cuma jangan bilang-bilang Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. Jangan bilang tukang kawin. Dengar, saya baca sejarahnya sebelum saya Islam, saya baca sekarang saya kagum. Baru saja kita mendengar pernyataan dari Pendeta Yesus ya guys. Ya, ini lebih Tuhan daripada Tuhan menurut saya ya. Beliau menyatakan bahwa resmi di dalam Alkitab bahwa istrinya Salomo 700 ya, dan gundiknya 300. Dan Salomo adalah seorang nabi dan dia raja juga. Ini menurut pendeta yang mualaf ini ya guys ya. Mari kita bahas bagian ini. Ini menarik menjadi perhatian kita. Beliau sedang mengutip di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga ya. Kalau beliau menyatakan tentang Muhammad tukang kawin, saya gak akan bahas itu karena itu bagian mereka. Tetapi karena beliau menyinggung satu doktrin atau Alkitab yang merupakan dasar dalam iman kekristenan, ini perlu kita luruskan bagian ini. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Ya, pernyataan yang tercatat di dalam Alkitab ini ya, menurut Pendeta Yesus ini ya, bahwa bagaimana dengan orang Kristen, sedangkan tokoh Alkitab yang adalah seorang raja, dia menikah dengan 700 istri dan 300 gundik, jadi 1000 ya. Nah, ini perlu kita ingat dan perlu kita kaji lebih dalam lagi. Bukan berarti bahwa ada catatan di dalam Alkitab tentang Salomo dan itu secara otomatis melegalkan poligami di dalam iman kekristenan. Enggak gitu Bambang. Mari kita kaji. Ini menarik ya menjadi pembahasan kita karena salah satu bagian ini bagaimana kehidupan Raja Salomo dengan 700 istri dan 300 gundik ini menjadi alasan di dalam orang-orang Kristen awam untuk melegalkan yang namanya poligami, boleh menikah lagi. Ya, mari kita bahas. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ketiga ini tidak lepas dari ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya. Kita harus ingat yang menjadi pertanyaan kita, mengapa Alkitab menuliskan tentang hal ini ya, tentang bagaimana Raja Salomo dengan menikah dengan 700 istri dan 300 gundik ya. Ini menarik menjadi perhatian kita. Mari kita bahas bagian ini. Di dalam ayat yang pertama ini jelas dituliskan bahwa adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun,
ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat yang kedua, padahal, nah ini perhatikan garis bawahi, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ingat ya teman-teman bahwa Alkitab mencatat bahwa Tuhan melarang Salomo, Tuhan melarang bangsa Israel untuk bergaul apalagi menikahi dengan orang-orang asing di luar bangsa Israel. Sebab itu Alkitab mencatat bahwa itu akan mencondongkan hati Salomo kepada Allah-Allah mereka, bukan kepada Allah yang disembah oleh bangsa Israel. Ingat ya. Lalu ayat yang ketiga dicatat di situ, ia mempunyai 700 istri dan kaum bangsawan dan 300 gundik. Tidak berhenti di situ, tetapi ayat ini diteruskan, istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Artinya apa? Istri-istri Salomo dengan 700 dan 300 gundik itu menjauhkan Salomo daripada Tuhan. Tuhan menjadi nomor sekian, tetapi istrinya menjadi nomor satu di hati Salomo. Ingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Ya, lalu perhatikan di dalam ayat yang keempat. Ini realita yang terjadi dalam setiap kehidupan Salomo ya teman-teman. Dalam ayat 4, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berbaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Wah, ini lebih jelas lagi ya, apa yang dikatakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan Salomo. Salomo mulai mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, dan dia tidak sepenuh hati lagi berpaut kepada Tuhan. Ini kenyataan yang terjadi di dalam ayat yang kelima. Demikianlah Salomo mengikuti Asyitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kekejian, sesembahan orang Amun. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Wah, ini sangat jelas bagaimana kehidupan Salomo ketika mulai mencondongkan hatinya kepada istri-istrinya. Dia melakukan penyembahan-penyembahan berhala, dia mulai membangun mezbah. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-7, ini mulai membangun mezbah atau bukit pengorbanan bagi Kamos. Di dalam ayat 7, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kekejian sesembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Lalu bukan hanya itu, istri-istrinya pun melakukan hal yang demikian di dalam ayat yang ke-8. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Ini menarik ya teman-teman, kalau kita memperhatikan saking banyaknya istri yang sudah dilarang oleh Tuhan untuk bergaul dengan orang asing, dan Salomo melakukan hal itu dan menjadikan Salomo mencondongkan hatinya untuk menyembah berhala-berhala dan membangun bukit-bukit pengorbanan bagi Allah-Allah asing, Allah yang tidak dikenal oleh bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi dalam setiap kehidupan yang dijalani oleh Salomo? Ini menarik ya, di dalam ayat yang ke-9 di situ dituliskan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-11, berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu,
maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Jadi akibat yang Salomo lakukan itu menjadikan murka Allah atas dirinya. Bahkan bukan hanya itu, kerajaannya menjadi terpecah menjadi dua pada akhirnya ya teman-teman, kalau kita melihat keseluruhan dari konteks Raja Salomo. Ya, yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Alkitab menulis hal demikian, bahwa istrinya ada 700, gundiknya ada 300. Mengapa Alkitab mencatat demikian? Ingat baik-baik ya teman-teman, semua tokoh di dalam Alkitab secara jujur Alkitab menuliskan kelebihan dan kekurangan mereka. Tentunya kekurangan mereka menjadi pelajaran penting bagi setiap kita untuk tidak kita lakukan. Bukan berarti seluruh kehidupan tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang tidak baik itu juga harus diteladani. Berbeda ya dengan ajaran Anda. Saya tidak akan membahas tentang ajaran Anda, nabi Anda bagaimana, nabi Anda apa yang dia lakukan dan wajib diteladani, tidak ada sedikit pun yang tidak boleh diteladani. Itu urusan Anda. Tetapi karena Anda kembali menyinggung ajaran kekristenan, itu kami punya hak untuk meluruskan bagian ini. Jadi kembali, kenapa Alkitab ditulis hal yang demikian? Supaya kita mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Salomo itu adalah sebuah kesalahan. Maka dari itu kita tidak boleh melakukan apa yang telah dinyatakan di dalam Alkitab. Ya, kalau kita melihat kelebihan daripada Salomo, ada hikmat yang begitu luar biasa yang Alkitab saksikan. Bagaimana mengambil keputusan, dia meminta hikmat yang begitu luar biasa, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kekurangan dari Salomo, beliau melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan dengan menikahi bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal Allah, dan menyebabkan itu mencondongkan hatinya, menarik hatinya daripada kepada Tuhan, lebih mencintai istrinya. Ini pelajaran penting bagi setiap kita, bahwa kita tidak boleh melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang Salomo lakukan, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Bukan berarti semua yang tercatat di dalam Alkitab itu harus kita lakukan. 700 istri, 300 gundik, kita harus melakukan hal itu. Enggak gitu kali. Ya, satu hal penting yang ingin saya sampaikan kepada pendeta mualaf ini, jangan bawa pikiran Islam Anda terhadap Alkitab yang sebenarnya itu bukan suatu hal yang sama apa yang ada di dalam pemahaman Anda. Tadi Anda juga menyebutkan bahwa Salomo adalah seorang nabi dan juga seorang raja. Ya, dari mana beliau seorang nabi? Ingat bahwa beliau bukan seorang nabi, tetapi beliau adalah seorang raja dari keturunan Daud. Kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir waras serta hidup di dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati.